Mengulas tentang apa saja keunggulan dari Nori 018 ini, kami akan mengulasnya bersama dengan Denny Ridwan, Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak Ellen dan pemirsa CNBC Indonesia. Baik Pak, kita tahu sepanjang tahun 2020 ini pemerintah sudah 5 kali menerbitkan SBN Retail hingga sekarang yang terbaru adalah ORI 018. Apa sebenarnya tujuan umum yang mendasari penerbitan SBN Retail berikut ini Pak? Baik, selain untuk tentu pembiayaan untuk APBN, tujuan jangka menengah dan panjang dari penerbitan obligasi retail adalah kita ingin memperluas basis investor dan juga sebagai alternatif investasi untuk masyarakat. Nah, harapannya kita untuk kedepannya budaya untuk berinvestasi di masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi sehingga kita bisa lebih mandiri di dalam pembiayaan karena pasar keuangan kita sudah semakin dalam dan juga ini bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan kita karena kita akan lebih tergantung kepada investor dalam negeri dibandingkan dengan investor dari luar negeri. Jadi ini ada jangka pendeknya adalah untuk pembiayaan APBN, tapi untuk menengah panjangnya justru kita ingin mengembangkan investor dan juga untuk bisa memperdalam pasar keuangan kita. Khusus untuk ORI 018 Pak, adakah tujuan spesial yang berbeda atau mungkin lebih spesifik dari penerbitan SBN Retail terbaru saat ini yaitu ORI 018? Untuk ORI 018 ini kita ada dari sisi investor ada dua investor yang ingin kita capai. Pertama tentu adalah memperluas investor, kita ingin mendapatkan investor baru terutama dari generasi milenial. Dan yang kedua kita juga ingin mempertahankan investor yang sudah ada. Nah, sebagai informasi bagi para pemirsa bahwa dalam bulan Oktober ini ada investor dari ORI 014 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober dan kita mengharapkan mengajak para investor yang existing ini bisa kembali mereinvestasikan dananya di dalam ORI 018 sehingga para investor tersebut bisa mendapatkan manfaat tanpa henti dengan berinvestasi di ORI dan juga keuntungan untuk masa depan nanti. Sebelumnya juga ada Pak ORI 017 yang merupakan bentuk penyesuaian penerbitan SBN Retail dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, bagaimana sejauh ini progres dan hasil dari penerbitan ORI 017 sebelumnya? ORI 017 ini sangat menarik karena ini pertama kalinya kami melakukan marketing secara virtual, full virtual. Meskipun kita sudah memiliki elektronik SBN sejak tahun 2018, artinya penerbitan melalui platform online, tapi marketing ini baru kita lakukan sejak pandemi COVID-19 ini. Jadi kita menggunakan seluruh platform online yang diperlukan. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, di mana dalam kondisi pandemi ini masyarakat tidak bisa lebih terbatas aktivitasnya, tapi dengan adanya e-SBN, mereka bisa melakukan investasi di rumahnya masing-masing. Dan hasil yang luar biasa di mana untuk penerbitan ORI 017 kita bisa mendapatkan sekitar 18 triliun dengan jumlah investor sebesar 42.000. Jadi ini adalah rekor penjualan ORI retail saat itu baik dari sisi jumlah nilai maupun dari jumlah investor. Dan 56% dari investor tersebut adalah investor baru. Dan kemarin kita baru saja juga menutup SR 013 itu kembali memecahkan rekor dan mendapatkan dana senilai 25 triliun dengan jumlah investor sekitar 44.000. Jadi kembali ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi di obligasi negara retail juga sangat luar biasa. Kebetulan kita juga sudah masuk bulan Oktober nih Pak, yang artinya pada bulan ini seperti yang dicanangkan oleh OJK, bulan Oktober adalah bulan inklusi keuangan dengan tema Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju. Nah, menurut Anda, seberapa penting peran Sun Retail terhadap pengembangan inklusi keuangan yang ada di Indonesia? Penting sekali karena kita bicara dari sisi, kalau kami di JPPR bicara dari sisi supply, jadi kita bisa menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat supaya mereka punya banyak lagi alternatif pilihan. Sekarang kita sudah ada deposito, ada bisa di saham, bisa di reksadana, dan satu lagi kita menambahkan adalah obligasi retail. Dan pengembangan ASBN itu juga kita latar belakangi dengan kondisi bahwa di Indonesia ini kita punya bonus demografi di mana 60% adalah di usia produktif, terutama milenial, kemudian 20% berpenghasilan menengah, dan lebih dari 50% punya akses ke internet. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi DJPPR untuk mengembangkan elektronik SBN sejak tahun 2018.
Dan ini sangat terasa sekarang manfaatnya ketika terjadi pandemi COVID-19, di mana terjadi pembatasan baik dari sisi aktivitas masyarakat maupun operasional perusahaan. Ini kita bisa mengoptimalkan elektronik SBN ini dalam rangka untuk pengumpulan dana dan mempermudah masyarakat untuk bisa berinvestasi. Jadi ini adalah peran dari kami, sumbangsih kami dari DJPPR untuk bisa membantu masyarakat mencari alternatif investasi yang aman, nyaman, dan menguntungkan tentunya. Anda tadi menyebutkan salah satu fokus dari tujuan penerbitan ORI adalah tentunya memperluas basis investor ya. Nah, mengingat kita saat ini masih dalam kondisi pandemi yang cukup menantang, apa saja langkah dan upaya yang perlu dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, Pak? Semenjak kita mengembangkan ISBN di 2018, kita mencoba untuk bisa membuat investasi di obligasi negara ini menjadi lebih mudah. Jadi selain kita melakukan platform online, juga kita membuat investasi menjadi lebih terjangkau, yaitu dengan menurunkan dari minimal investasi dulunya ada 5 juta, dan kita turunkan menjadi hanya 1 juta rupiah saja. Ini suatu angka yang menurut kami cukup affordable, bisa dijangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Terus kedua juga kita menambah dari jumlah mitra distribusi kita atau MIDIS. Sekarang kita sudah memiliki 26 mitra distribusi yang terdiri dari 16 bank, kemudian 4 perusahaan sekuritas, ada 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan ada 3 fintech efek khusus. Jadi kita membuka kesempatan kepada para pemain baru, terutama dari fintech company ini, untuk bisa juga turut memberikan layanan yang lebih convenience, yang lebih kompetitif dibandingkan dengan para incumbent, sehingga nanti semuanya akan saling berkompetisi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan untuk bisa mempermudah dan menambah jumlah investor kita, itu dengan memanfaatkan elektronik SBN, kemudian dengan menurunkan jumlah investasi minimal, dan juga menambah saluran distribusi kita. Jika melihat sekarang di tengah tren penurunan suku bunga perbankan saat ini dan juga tingkat kupon ORI 018 yang lebih kecil daripada SBN retail sebelumnya, seberapa besar ketertarikan dan minat investor terhadap investasi yang ada di ORI 018? Terima kasih Mbak Ella. Jadi memang di tengah tren penurunan suku imbal hasil dari berbagai instrumen investasi, baik dari saham, dari deposito, maupun dari obligasi, tentu ini juga membuat kita harus menyesuaikan. Jadi kalau dibandingkan dengan ORI 017, ORI 018 ini ada sedikit penurunan dari sisi imbal hasil atau kuponnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan investasi yang relatif mudah untuk diakses masyarakat, misalnya deposito, ini masih memberikan imbal hasil yang lebih kompetitif. Sebagai contoh kemarin minggu lalu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sudah menurunkan suku bunga penjaminan dari 4,25 menjadi 4%. Nah, jadi artinya selisih antara deposito yang dijamin atau simpanan dijamin oleh LPS 4% dibandingkan dengan 5% ya, 5% dibandingkan dengan ORI 018 yaitu sekitar 5,7, jadi berbeda sekitar 70 basis point. Ini memberikan suatu imbal hasil cukup menarik, selain ada lagi insentif berupa pajak. Jadi kalau deposito pajaknya 20%, sementara untuk obligasi retail sekitar 15%. Jadi overall menurut kami ini masih cukup menarik sebagai alternatif investasi untuk masyarakat dibandingkan dengan investasi yang sejenis. Dan Menarik yang mungkin sekali, yang paling Pak. menarik lagi adalah kalau ORI ini, ya ORI ini Mbak, satu lagi dia bisa memberikan cash flow bulanan secara rutin bulanan. Ini berbeda dengan investasi misalnya saham atau emas atau reksadana yang tidak ada cash flow bulanannya. Baik Pak, terakhir untuk para investor dan juga para pemirsa CNBC Indonesia, tentunya dari mana sajakah informasi yang bisa didapatkan atau diakses jika ingin melakukan pembelian ataupun invest di ORI 018? Baik, informasi lengkap ada di landing page kita di www.kemenq.go.id/ori, atau kalau mau lihat juga di media sosialnya DJPPR, baik itu di IG, di Facebook, di Twitter, semua ada. Jadi mudah sekali untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kita cara melakukan pemesanan ORI 018. Terima kasih banyak Denny Ridwan, Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan atas waktunya sudah bergabung di Profit CNBC Indonesia. Sukses selalu untuk Anda.